Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik Mas Ustadz Samsudin dan teman-teman IPB 5 yang dicintai Allah, teman-teman Jigo juga ya. IP 225 ada nyebut IPB Jigo. Segala puji syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga sehat walafiat, sehingga kita malam ini bisa bergabung di media Zoom mengikuti kelas bahasa Arab bersama Ustadz Samsudin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah juga kepada kita semua yang selalu istiqomah dalam ajaran Islam hingga akhir. Pertama-tama tentunya kami berterima kasih kepada Ustadz Samsudin yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi ilmu bahasa Arab untuk kita semua ya Ustadz ya. Semoga kita bisa istiqomah gitu ya dan dapat manfaat dari apa yang diajarkan Ustadz. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat Ustadz, juga kesehatan buat keluarga juga, kemudian kebahagiaan dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam kelas bahasa Arab ini meskipun sekarang masih di jalan. Tolong hati-hati, tetap tetap santai saja gitu ya sampai di rumah. Semoga selamat sampai di rumah buat teman-teman semua. Baik, kita mulai. Saya ingin sekilas memperkenalkan Mas Ustadz Samsudin nih gitu ya. Jadi beliau ini dulu saat TPB di kelompok 8 ya, Mas Ustadz ya. Kelompok 8, kemudian ke jurusan hama penyakit tumbuhan. Tumbuhan ya, hama penyakit tumbuhan. Dan kemudian saat ini aktif di Balai Penelitian Tanaman Industri dan di Sukabumi. Tinggalnya di Komplek IPB Sindang Barang Dramaga Bogor gitu ya. Nanti info detail lainnya silakan Mas Ustadz sampaikan ya pada saat di awal sebelum mulai pelajaran kita. Baik, sebelum dimulai teman-teman, untuk tertibnya kelas malam ini mohon selama Mas Ustadz Samsudin memberikan materinya agar mikrofonnya di mute dulu gitu ya. Nanti silahkan pada saat ada kesempatan bertanya baru di unmute begitu. Kemudian saya juga memperkenalkan diri dulu Ustadz ya. Saya Arya Wiguna di kelompok 3 dulu jurusannya MP 25 dan saya sekarang diamanahi untuk jadi admin nih di kelas bahasa Arab. Alhamdulillah. Saya kerja di kawasan Jakarta Selatan di Trakindo Utama. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ustadz untuk waktu dan ruang Zoom-nya ini. Monggo silakan Mas Ustadz, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya start dulu. Saya ketutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Ikhwan rahimakumullah, tadi sudah dikenalkan sama Mas Arya dan ini luar biasa. Memang kalau Allah berkehendak ya kita dipertemukan. Saya juga tidak nyangka-nyangka dihubungi sama Uda Daniel ya. Daniel sudah dihubungi, kemudian digabungkan ke grup ini. Dan ternyata saya ketemu sama orang-orang yang luar biasa, karena memang kita ini sudah ya kalau di atas 50 ya sudah mulai dewasa lah, sangat dewasa ya, karena sudah menyambut kehadiran cucu insya Allah ya, dan saya mendahului, mohon maaf duluan punya cucu duluan. Jadi tadi saya sampaikan nama saya Samsudin, saya lahir di Brebes tahun 68, jadi saya lebih tua mungkin 1 tahun atau 2 tahun di atas teman-teman sekalian, karena dulu saya sempat berhenti sekolah selama 1 tahun ya, karena ya maklum lah dari kampung sangat jauh di pedalaman Brebes Selatan ya, daerah Sunda dan Jawa. Jadi saya SMA-nya dari Brebes, SMA Brebes 1,
SMA Negeri Brebes 1, tapi komunitas saya bahasa ibu saya itu Sunda kasar. Alhamdulillah saya sudah menikah dengan orang Sukabumi dan kebetulan rumah mertua itu dekat kantor sekarang ya. Jadi di Parung Kuda kantor saya. Dulu saya di HPT, kemudian 96 saya pas honorer di Balitan, dibiayai kuliah S2, ngambil bioteknologi. Kebetulan dulu Balitan berubah jadi Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman, Balit Bio. Jadi saya ngambil bioteknologi S2-nya. Nah, kemudian saya pindah ke Balitro, Tanaman Rempah dan Obat di Bogor. Kemudian 2006, karena dipecah Balitro jadi dua, jadi Balitro dan Balitri, rempah dan industri di Sukabumi, di Parung Kuda, maka saya dikuliahkan di IPB tahun 2006, S3 saya entomologi, lulus 2011 wisudanya, dan saya kemudian harus migrasi dari Bogor ke Sukabumi, tapi ya dilaju lah karena tidak terlalu jauh, memang cuma macet doang. Ya, alhamdulillah saya punya anak 5, yang pertama angkatan 49 sudah nikah ya, sama temennya angkatan 49 punya anak 2. Yang kedua ini sedang selesaikan S2-nya di IPB, Teknik Sipil dan Lingkungan, mudah-mudahan ini selesai dalam 2 bulan ke depan. Yang ketiga saja yang ke UGM, yang ini yang kedua, ketiga ini cowok, keempat cowok. Yang ketiga ini di Teknik Nuklir UGM, udah mau selesai juga nih. Mudah-mudahan ini dia dalam 2 bulan ke depan juga selesai. Nah, yang keempat masuk di IPB lagi nih, di Teknik Mesin dan Biosistem, angkatan berapa tuh, 55 atau 56 gitu ya. Dan yang terakhir ini si bungsu perempuan, jadi baru kelas 5, jadi ini hadiah yang Allah berikan ke saya, perempuan lagi. Nah, itu sepintas lah yang saya sampaikan. Jadi saya peneliti hama dan penyakit tanaman. Ya, minta doanya agar dimudahkan ya dalam kondisi sekarang yang memang serba salah, dan insya Allah kami akan bergabung dengan BRIN. Jadi dari Badan Litbang Pertanian akan digeret ke BRIN semua gitu. Dan saya memberanikan diri ngajar bahasa Arab ini bukan karena paham, bukan karena lebih pintar, tapi saya ada ilmu sedikit, khawatir nanti Allah mempertanyakan tanggung jawab saya terhadap ilmu bahasa Arab yang saya kembangkan sejak di pesantren dulu, Bina Baca Kitab Kuning ya. Dan makanya ketika ada semangat yang luar biasa dari teman-teman sekalian, ya saya memberanikan diri untuk menyampaikan ini. Targetnya tadi bukan untuk bisa baca kitab kuning ya, karena kayaknya sudah agak lewat, kalau sudah di atas 60 ya susah. Tapi targetnya adalah kita memahami apa yang kita baca, terutama dalam sholat kita, serta mungkin surat-surat pendek yang di juz ke-30 itu dari belakang dulu. Nanti kita memahami perkata, kemudian memahami maknanya, sehingga ketika kita sholat targetnya adalah kita paham apa yang kita baca. Jadi itu target kita, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya ini bisa istiqomah, karena yang paling susah ini belajar bahasa Arab ini istiqomahnya. Ya, istiqomah itu bukan singkatan ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Tapi maksudnya konsekuen, konsisten gitu ya. Jadi walaupun kadang-kadang karena malam nih, kadang-kadang capek, yang mudah-mudahan ya Allah mengganti capeknya kita itu dengan pahala yang berlipat ganda, karena Rasulullah SAW menyatakan kepada kita semua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Jadi ilmu yang paling paling top lah dan paling besar pahalanya adalah ilmu Al-Qur'an. Dan ilmu tadi mengajarkan, sehingga mengajarkan Al-Qur'an adalah amalan yang paling tinggi di antara menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Kita belajar dan mengajarkan kembali insya Allah. Minimal ke anak istri kita lah insya Allah. Baik, ini pertemuan pertama dan saya sudah nge-share silabusnya secara sistematik saja ya. Walaupun terkesannya ini kok kayaknya berat, itu enggak berat. Karena targetnya juga nggak tinggi-tinggi ya. Jadi hayya itu ayo ya, hayu gitu ya. Hayu itu jadi hayu itu bahasa Arab ya. Nah, ta'allamul Qur'an Arabiyata. Jadi mari kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Nah, kita mulai dari yang paling dasar di dalam bahasa Arab, yaitu membahas tentang kata.
bahasa Arabnya al-kalimat, bahasa Indonesianya kata. Tapi kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya al-jumlah. Jadi bisa keliru itu ya. Jadi al-kalimah dalam bahasa Arab, di bahasa Indonesianya kata. Jadi dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi 3 kelompok itu yang pertama adalah ini kan yang paling banyak di antara kata-kata itu adalah al-ismu atau isim. Isim. Jadi isim itu setiap kata yang menunjukkan kepada benda ya, atau kepada manusia, tumbuhan, tempat, waktu, sifat, atau yang tidak ada kaitan dengan kegiatan atau tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Jadi itu namanya al-ismu, yaitu isim. Di dalam bahasa Indonesia bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata tunjuk, kata ganti, itu termasuk dalam kategori isim. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah al-fi'lu atau fi'il. Nah, fi'il ini sebenarnya identik dengan kata kerja. Cuman kalau fi'il dalam bahasa Indonesia itu tidak terikat dengan waktu. Artinya mandi ya mandi kemarin, mandi sekarang, mandi besok itu ya tidak berbeda. Jadi sama aja kata-katanya mandi. Nah, bahasa Arab ini mirip dengan bahasa Inggris. Jadi fi'il itu terkait dengan waktu. Di dalam bahasa Inggris ada past tense, ada present, ada future gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu hampir mirip. Cuman kalau di bahasa Arab cuma dibagi dalam 2 saja, 2 kategori. Yaitu past tense disebut dengan fi'il madhi. Nah, yang present sama yang future itu disebut dengan fi'il mudhari. Yang terus-menerus, yang continue, yang sedang terjadi itu fi'il mudhari. Nah, yang ketiga itu namanya fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Jadi ini yang khasnya. Jadi dalam fi'ilnya ada kata kerja. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Dari bahasa Arab mirip dengan bahasa Inggris. Jadi setiap kata yang menunjukkan kejadian atau pekerjaan yang terikat dengan waktu tertentu. Jadi kalau kataba itu berarti telah menulis, past tense ya. Jadi kalau yaktubu itu artinya sedang atau akan menulis. Itu present atau future gitu. Tapi kalau uktub itu ya tulislah, itu fi'il amr atau perintah. Jadi kataba, yajri, isma gitu ya. Itu semuanya kategori fi'il. Nah, kemudian yang ketiga ini huruf. Nah, huruf ini yang dimaksud huruf di sini bukan huruf hijaiyah. Nanti kita bahas walaupun sepintas ya. Jadi tapi huruf yang mengandung makna, atau misalnya kalau dalam bahasa ini disebut dengan preposisi ya, preposition, atau awalan ya, atau kata sambung ya. Jadi ini disebut dengan al-harfu atau huruf. Jadi huruf ini setiap kata yang kalau berdiri sendiri kita tidak bisa memaknai, tapi begitu nyambung dalam kalimat, masuk dia menyempurnakan makna kalimat itu, dan kemudian dia pengertiannya ngikutin dari kalimat yang dimasukinya. Itu namanya huruf. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa ini isim, ini fiil, ini huruf? Maka mau tidak mau kita harus lihat cirinya. Jadi cirinya. Nah, sebenarnya karena huruf itu harus dihafal, jadi huruf itu nggak terlalu banyak, jadi nanti dihafal saja, maka kita sebenarnya cukup mengidentifikasi ciri-ciri isim saja. Jadi kalau tidak termasuk huruf yang dihafal dan tidak ada ciri-ciri isim, maka sisanya berarti fiil gitu. Jadi karena 3 ya. Jadi ini nggak susah. Dan ciri isim juga sangat mudah dikenali. Jadi yang pertama itu bertemu dengan huruf jer. Nah, jangan ditanya jer itu apa gitu. Ya, walaupun ada asal katanya, tapi ini istilah dalam ilmu nahwu. Jar atau jer ya. Jadi huruf jer atau huruf jar. Nah, ini di awal. Jadi diawali oleh salah satu huruf jer, maka kata yang ada sesudah huruf jer itu disebut isim. Apa sih huruf jar? Misalnya ini saya tuliskan di sini min, ila, ala, an, fi, bi, kali gitu ya. Contohnya misalnya bismillah bi. Nah, berarti bi itu huruf jar. Berarti isminya isim gitu. Kenapa diawali oleh huruf jar? Lillahi li ada huruf jar tuh. Jadi untuk, berarti Allahi isim. Kemudian misalnya minallahi, min ya, dari ya Allah. Jadi min huruf jar, Allah ini isim.
dan seterusnya. Jadi ini salah satu saja dari huruf jar ini mendahului satu kata, maka kata itu adalah isim. Seperti bismi, fi suduri, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang tidak ada huruf jar di depannya, tapi diakhiri dengan tanwin. Diakhiri dengan tanwin, misalnya dalikal kitabu la raiba fi hudan. Hudan itu tanwin, ada fathatain ya. Hudan, berarti hudan isim karena diakhiri dengan tanwin atau sakalnya, tandanya pakai tanwin. Tanwin itu bisa fathatain, bisa domatain, bisa kasrotain. Tain itu artinya dua ya, bisa fathahnya dua, domahnya dua, atau kasrohnya dua ya. Itu tanwin, menggantikan nun. Ya. Jadi misalnya kolamun, babun, kitabun, ya, saumun dan seterusnya. Itu berarti isim. Meskipun di depannya tidak ada huruf jar. Bisa jadi dua-duanya di depan ada huruf jar, kemudian diakhiri dengan tanwin juga bisa. Jadi dua-duanya ada. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini berbeda dengan yang kedua. Ini tidak boleh bareng. Jadi tidak ada tabit, tapi di depannya ada alif lam, nempel alif lam. Misalnya dalikal kitabu, al kitabu itu ada alif lamnya. Berarti al kitabu adalah isim. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam. Tapi alif lam sekali lagi tidak boleh bareng dengan nun. Jadi kalau sudah alif lam tidak boleh tanwin, tidak boleh al kitabun. Nah, kalau kitabun tidak boleh pakai al. Jadi ini nanti kita kenapa itu tidak boleh? Nanti ada penjelasan. Jadi perbedaan antara isim yang diawali alif lam dengan isim yang diakhiri dengan tanwin. Nah, apa saja huruf jar ini sengaja ada satu kotak ini supaya untuk menghafal, karena kalau dimasukkan di sini takut nggak hafal. Karena huruf jar ini paling banyak nanti di dalam Al-Quran itu adalah di antara huruf ya, itu paling banyak adalah huruf jar. Sehingga huruf jar ini mau tidak mau harus dihafal. Tapi memang tidak banyak ya, jadi insya Allah hafal lah. Ya, walaupun sudah di atas 50 tahun masih hafalan masih ada kalau untuk menghafal huruf jar sih ya. Jadi an, ala, fi, ila, min, ruba atau li, ka, bi ya. Yang banyak mungkin li, bi ya, min, ila ya. Atau fi itu mungkin banyak. Tapi kalau ruba itu jarang ya, ruba atau kata-kata ka ya. Walaupun ada tapi jarang ketemu. Ya, kalau yang lain-lain banyak. Nah, kalau kita sudah paham ciri-ciri ini, maka kita menentukan kalau ini isim berarti bukan fiil, bukan huruf. Jadi penting bisa mengidentifikasi dengan menggunakan ciri-cirinya. Nah, kalau kita ngerti artinya itu lebih bagus, lebih enak. Oh, ini masuk ke benda, pasti isim. Oh, ini masuk ke misalnya sifat atau isim. Oh, ini masuk ke nama hewan, berarti isim. Nama tumbuhan atau kata tunjuk ya, berarti itu isim. Jadi kalau kita belum tahu maknanya, maka dibantu dengan ciri. Jadi kalau kita paham maknanya dan tahu cirinya lebih bagus lagi. Jadi ini awal kita mengenal bahasa Arab. Jadi harus paham dulu nih kata ini mana isim, mana fiil, mana huruf. Karena dari situlah modal dasar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita pisahkan memahami juga berdasarkan tadi perkata. Jadi istilah terjemahan perkata ya. Atau memahami perkata, dan setiap kata itu mengandung makna. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi beda kata yang digunakan beda makna juga gitu. Walaupun bahasa Indonesia terjemahnya sama gitu. Itu kelemahan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab itu beda kata ya, walaupun makna bahasa Indonesia sama tapi maksudnya berbeda. Nanti kita sedikit-sedikit ya kita coba ya ulas ya ketika kita membahas Al-Quran. Nah, kemudian ciri fiil. Nah, ini sebenarnya tidak usah ada ciri fiil juga, sebenarnya udah bisa. Karena tadi kalau tidak bukan huruf berarti bukan isim, tidak ada tanda-tanda isim, kemudian bukan huruf berarti fiil, tapi dibantu untuk lebih banyak alat untuk mengidentifikasi ya. Jadi kalau ada kata diawali dengan kata saufa atau kata sa ya, ada saufa, ada sa. Saufa itu artinya akan, tapi lebih lama. Kalau sa itu akan tapi dekat. Misalnya saya kulu berarti dia akan mengatakan.
akan mengatakan. Jadi akannya sedikit sebentar lagi. Tapi kalau saufa ta'lamun, saufa itu nanti. Nanti juga akan gitu ya, lebih lama daripada sa. Jadi kalau ada kata diawali oleh sa atau saufa, maka kata sesudah sa atau saufa itu adalah fi'il. Dan fi'ilnya kalau akan pasti fi'il mudhari gitu ya. Future yang akan datang gitu. Itu fi'ilnya fi'il mudhari. Nah, kemudian bisa diawali oleh qad. Nah, kita sering ketemu tuh qad ya. Qad karena tidak ada isim yang diawali oleh qad. Jadi kalau diawali oleh qad ini huruf taukid. Huruf taukid itu huruf yang menekankan. Artinya sungguh. Kadang-kadang diakhiri juga dengan ada nun taukid. Jadi kalau sungguh gitu. Jadi kalau bahasa misalnya qad aflaha. Qad itu huruf taukid, aflaha berarti fi'il. Artinya sungguh telah beruntung ya. Sungguh telah beruntung. Jadi qad itu masuk sebagai salah satu ciri bahwa huruf atau kata yang ada sesudahnya adalah fi'il. Kemudian ada juga diakhiri oleh ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis sakinah itu ta yang hurufnya ta ya terbuka. Jadi titiknya 2 ta itu. Kemudian yang menunjukkan perempuan. Ya, dalam bahasa Arab perempuan itu kalau ya nanti kita belajar isim tuh. Kalau dia berdiri sendiri dan itu isim itu harus pakai tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang tertutup, marbutoh tertutup. Ya, karena perempuan itu harus tertutup. Nah, nanti di atasnya ada titik 2 diawasi gitu. Tapi kalau sudah ada gandengannya boleh terbuka. Jadi dengan pasangannya, namanya diidofahkan ya. Namanya diidofahkan itu bisa. Nah, tapi dalam fiil diakhiri dengan tak tanis pakai sukun, jadi tak tanis tak yang menunjukkan perempuan pakai sukun, pakai tanda mati. Nah itu berarti fiil, misalnya kanat, kolat, yang akhirnya yang akhirnya tak tanis as-sakinah. Pak Ustadz, maaf interupsi sebentar. Ini kayaknya agak kecepatan bagi saya sih. Okay. Jadi mulai dari fiil lagi dari awal gimana? Boleh Pak Ustadz yang mulai dari qad itu tadi itu saya belum paham. Oke, siap. Kalau yang tadi nanti diulang lagi. Paham. Makasih nanti diulang lagi Bos, santai. Diulang lagi. Jadi tapi nggak apa-apa dipotong ya, nggak apa-apa. Jadi kita sebagai teman jangan ragu-ragu. Kalau belum paham ya akan saya ulang lagi. Oke. Jadi tadi fiil, jadi isim ya udah ya. Jadi isim tadi ciri-ciri isim itu diawali oleh salah satu huruf jar, di depannya itu ada huruf jar, salah satu huruf jar, atau diakhiri dengan tanwin atau diawali dengan alif lam. Ya, kalau ada kata yang seperti itu berarti itu isim. Ya. Di depannya adalah salah satu huruf jar, kemudian diakhirinya bisa dengan tanwin atau diawali dengan alif lam, ya nempel alif lamnya, ya, itu disebut dengan isim. Nah, sedangkan huruf nanti kita ada, ya. Kalau diakhiri kasroh, saya diakhiri kasroh, kasih isim juga. Kasroh. Ya. Ya, nah kasih kasroh biasanya di depannya ada huruf jar. Oh gitu. Boleh juga gini. Jadi boleh ditambahin nih cirinya. Ada kata diakhiri dengan kasroh itu isim. Karena biasanya kalau kasroh di depannya ada huruf jar gitu. Jadi bisa kita identifikasi dari huruf jarnya, tetapi bisa juga dari tandanya. Oh, karena kalau fiil nggak ada yang di kasroh. Ya. Nggak ada yang di kasroh. Jadi isim itu di kasroh karena biasanya di depannya ada huruf jar atau dia diidofahkan, namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa ya? Nantilah kita jelaskannya belakangan. Tapi intinya kalau kasroh adalah isim. Jadi kasroh adalah isim. Baik, nah baru kita menginjak ke fiil tadi. Fiil itu sebenarnya tidak harus di ciri-cirinya juga kita sudah bisa mengidentifikasi. Kenapa? Kalau tidak termasuk isim dan bukan huruf, maka dia adalah fiil. Gitu kan? Tetapi
Untuk menguatkan lagi kita bisa mengidentifikasi dari cirinya. Apa itu cirinya? Tadi ada sa, ada saufa, ya. Ada qad, ada di akhirnya ada tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan, tak pakai sukun, pakai mati, tak mati ya. Itu menunjukkan fiil. Nah, nanti kita praktekkan. Kalau kita praktekkan, insya Allah bisa. Nah, insya Allah bisa. Diingat-ingat lagi. Karena ini pelajaran ini nanti diulang-ulang. Karena akan nyangkut nanti isim dibagi lagi terus gitu. Jadi berusaha saya untuk membuat sistematika sehingga berpikir kita runut, tidak loncat-loncat dan diulang-ulang dan kemudian dipraktekkan sehingga mudah-mudahan ini akan ingat terus karena kata kaidah apa ya? Kata peribahasa orang Arab, atikraru tu'allimul himar. Atikraru tu'allimul himar. Jadi ngulang-ulang itu katanya mengajari keledai. Nah, keledai itu simbol binatang yang paling bodoh banget gitu ya. Itu kalau diulang-ulang dia bisa. Nah, kalau ini mah udah lewat dari IPB ya pasti IQ-nya di atas rata-rata lah gitu ya. Insya Allah walaupun sudah sepuh-sepuh, insya Allah oke ya untuk kalau diulang-ulang insya Allah ya. Jadi jangan bosan ini yang sudah bisa ya, yang sudah bisa harus sabar. Nah, yang belum bisa jangan malu dan jangan tadi untuk bertanya dan seterusnya. Insya Allah akan dilayani. Insya Allah karena apa? Kita paham lah karena sudah sama-sama sepuh. Dan insya Allah sabar-sabar lah. Yang ikut bahasa Arab biasanya sabar-sabar banget. Insya Allah. Oke. Nah ini yang huruf. Jadi huruf ini memang mau tidak mau dihafal, tapi nanti menghafalnya pas di Al-Qur'an aja. Ya. Jadi tadi ya kalau huruf mabani atau huruf hijaiyah kan udah hafal semua. Abatasa, jahahodal, daroja, sasa itu udah hafal semua ya. Ini yang dimaksud huruf ma'ani, huruf yang mengandung makna. Ada huruf jer tadi sudah kita singgung ya. Ada huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Untuk bersumpah misalnya wal fajri wal laili wadduha, wa itu artinya demi. Nah, itu huruf qasam. Fungsinya sama dengan huruf jer. Jadi fungsi huruf qasam itu sama dengan huruf jer, artinya pasti yang di depan sesudah huruf qasam adalah isim, pasti isim dan artinya demi. Jadi sumpah ya. Wadduha wal fajri wal laili ya. Dan banyak itu yang apa surat-surat pendek yang di juz amma itu diawali dengan huruf qasam. Jadi huruf sumpah ya qasam itu. Kemudian ada huruf atof. Atof itu seperti dan, au, atau ya, dan atau itu huruf namanya huruf atof. Ya, ini dan ini gitu ya, atau ini atau itu ya. Jadi bahasa Arabnya wa atau au. Au itu huruf atau. Tapi nanti kita ketemu tuh lama-kelamaan hafal ya. Kemudian ada huruf istifham. Istifham itu huruf untuk nanya. Biasanya pakai alif a. Apakah? Aro'aita. Apakah engkau melihat? Aro'aita. Apakah engkau memperhatikan? Gitu ya. A. Apakah? Itu huruf istifham. Atau hal. Hal ataka. Hal ataka. Hal. Apakah? Itu juga huruf istifham. Ada huruf taukid. Huruf taukid ini huruf untuk menegaskan tadi seperti kon. Berarti kalau kon berarti kata sesudahnya pasti fiil. Artinya sungguh. Ada juga yang ketemu isim seperti inna. Inna juga artinya sesungguhnya atau anna. Ya. Asyhadu alla. Alla itu tadi anna la. Sesungguhnya. Jadi sungguh-sungguh itu taukid namanya. Ada juga huruf tanbih. Tanbih itu penekanan seperti ha, hada ya. Jadi isim asalnya ada, jadi hanya itu tanbih atau ala. Ala bidzikrillah, ala itu huruf tanbih. Perhatikan atau ketahuilah supaya kita ngeh gitu ya. Itu pakai huruf tanbih. Atau ada huruf syarat, biasanya syarat dengan jawab ya, dengan nomor 7 dan nomor 8 nih, syarat jawab. Ya. Jadi huruf syarat biasanya in, jika, maka. Jadi fa-nya Pak jawab. In tansurullah yang surkum. Ya. Jadi in jika, maka gitu. Jika maka. Ada juga bisa idza apabila. Ya. Fa idza faragta fansab. Fa idanya huruf jawab, huruf syarat, fa-nya jawab, maka. Itu ada tapi tidak terlalu banyak. Yang paling banyak nanti huruf C. Kemudian ada huruf nafi, huruf nahi. Nahi itu larangan la.
la taf'al, la taqtulu, la janganlah. Huruf nafi ini, nahi ini ketemunya nanti dengan fiil. Tapi nanti kita bahasnya kalau sudah ketemunya. Benar ada huruf nafi. Huruf nafi itu artinya tidak. Misalnya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. La-nya itu sebut huruf nafi. Menafikan, meniadakan. Kemudian ada huruf nida. Huruf nida itu pakai ya panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya kaum, ya gitu ya. Itu huruf namanya huruf nida. Ada huruf masdariyah. Huruf masdar itu kayak isim domir ya, isim domir. Tapi nanti ini kita pisahkan masdar ini khusus, nanti ada bahasan sesudah ini, insya Allah dalam waktu. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, nah kita praktekkan sekarang. Nah, justru untuk pahamnya itu diprakteknya di sini nih. Karena pelajaran yang paling baik, pengajaran yang paling baik adalah praktek. Jadi disertai dengan praktek. Jadi kalau saya mengisi bimbel, bimtek dengan teknis ya, itu harus ada prakteknya. Bagaimana mengendalikan hama, kopi misalnya dan seterusnya. Bagaimana membuat kompos, bikin biopestisida, bikin pestisida nabati. Biasanya saya harus ada prakteknya. Karena dengan melihat, dia bisa paham. Tapi kalau cuma teori doang, lupa lagi itu. Maka insya Allah nanti kita justru pahamnya itu dari prakteknya. Dan praktek kita ke Al-Quran. Tapi sebelum kita praktek, boleh silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Khawatir ada yang kelewat tadi. Atau yang telat gitu ya. Nah, syukur kalau sekarang sambil megang pulpen sama punya bawa buku ya, bawa buku. Nanti bisa sambil belajar nulis juga. Karena kita ini kelemahannya hafal, disebutnya hafal cangkem ya. Tapi kalau disuruh nulis nggak bisa gitu. Atau tadi nulis ya kacau gitu, salah gitu ya. Banyak nanti kita coba ya. Pak Ustadz, Ya, boleh nggak tadi yang huruf-huruf di dalam ilmu nahu tadi kan soalnya paparannya dari 1 sampai 15 tuh ya ada huruf ahqaf apa gitu, belum ada uraiannya tuh tadi terlewat, boleh nanti saya tulis lagi tuh gimana ya? Iya, ini itu nanti ini karena saya cuma saya nanti biar sambil praktek aja. Nanti ini huruf apa? Karena itu nggak perlu dihafal sebenarnya, karena nanti ketemu sendiri. Nanti ketika ketemu, oh nah ini huruf apa gitu ya. Dari sepintas dari ini mudah-mudahan nanti bahan ininya bisa di copy teman-teman. Yang ini ya, yang sebelumnya saya cuma hanya bikinan itu dari WA siapa gitu saya copy kemudian saya gabung-gabungkan di ini supaya lebih mudah saja sebenarnya. Nanti yang huruf nanti dihafalnya sambil jalan ya Mas ya. Sambil jalan aja sambil di ini ke Al-Qur'an. Oke, kita coba ini dipraktekkan nih. Ini pasti surat Al-Fatihah pasti hafal semua. Pasti ya, nggak mungkin ya, apalagi ibu-ibu ya. Biasanya sampai bacaannya pun makhraj tajwidnya pun biasanya sangat teliti ya. Karena sekarang ini harus ngajarin anak-anak dan anak-anak kita ini jauh lebih fasih daripada orang tuanya. Karena dulu ya kayak saya misalnya merubah fa aja itu berapa tahun tuh. Tadinya pawailul terus pak itu orang Sunda ya. Nah, tapi kalau anak-anak saya itu karena belajarnya sama guru yang tahsin ya atau yang tadi kiroati gitu ya bagus. Tapi apapun ya itu baca dengan seterbatas apapun, insya Allah kalau baca Quran dapat pahala. Jadi Rasulullah SAW menyatakan ya al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiromil baroro waman yaqra'ul Qur'ana wa yastada alaihi falahu ajroni. Jadi siapa yang mahir dengan Al-Qur'an dia akan bersama malaikat yang mulia di surga. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat terbata-bata karena sedang belajar dia dapat 2 pahala. Jadi terus saja baca aja, lama kelamaan kalau baca terus insya Allah lancar. Ya termasuk dari paham ya. Kita mencoba dipraktekkan nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Syafi'i ini Bismillah ini huruf ayat pertama. Jadi 7 ayat ini Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Nah kita cek di situ ada bi itu bismi itu 2 kata. Jadi kata bi dan ismun. Bi artinya dengan, ismun artinya nama.
Jadi isim itu nama ya. Ismun, nama. Nah, bi harfu jarin. Bi itu huruf jar. Karena huruf jarnya di depan, berarti ismun itu isim. Nah, tadi disampaikan tadi sama Mas Nandang ya. Karena di depan ada huruf jar, maka ismunnya berubah jadi ismi. Ismi. Ya. Nanti kita sampai tuh nanti pembahasan kalau sudah cerita tentang mufrad, oh berarti ismi itu isim majrur. Jadi isim karena ada huruf jar. Dan karena ada huruf jar, dia tandanya kasroh. Tidak boleh dibaca bismu, tidak boleh dibaca bisma, gitu. Harus dibaca bismi. Ya. Nggak boleh protes. Kenapa? Karena memang dari sana harus gitu. Kalau dirubah ya satu suka kita ya salah maknanya. Artinya udah beda. Maaf Ustadz, mau tanya. Jadi aslinya itu ismun ya Ustadz ya? Jadi ya, ismun. Sama jar itu jadi. Iya, karena di depannya huruf jar jadi ismi. Gitu. Oke, baik ya. Nah, makanya ini maknanya dalam sekali. Jadi ini makanya baca bismillah itu adalah zikir yang minimal kepada Allah. Bismillah. Jadi setiap berbuat, kata Rasulullah kan, setiap berbuat itu harus diawali dengan bismillah. Itu bentuk lafaz kita zikir kepada Allah dengan nama Allah. Ada yang mengatakan dengan menyertakan Allah, gitu. Dengan menyebut nama Allah. Ada juga ya, tafsirnya macam-macam tuh. Tapi intinya bahwa kita ketika mau melakukan sesuatu ingat kepada Allah. Makanya dengan minimal baca bismillah. Bismillah. Makanya bi ini menentukan. Karena kalau ismullah saja tidak punya makna. Ismullah nama Allah. Tapi ketika pakai bi, jadi kita mengungkapkan bahwa akan melakukan ini dengan menyertakan, mengikutsertakan Allah, dengan mengingat Allah, dengan menyebut namanya Allah. Gitu. Ini luar biasa. Makanya jangan pernah kita lupakan bismillah apapun. Kalau mau nongkrong kecuali ya nongkrong, tapi kan sebelum masuk WC-nya suruh baca bismillah dulu. Jadi minimalnya syukur kalau ditambahin dengan doa, tapi minimalnya bismillah. Karena tadi ada kata bi, dengan menyertakan, beserta, dengan menyebut, ya, dengan memohon gitu kepada Allah dan seterusnya. Jadi kata bi ini mengandung makna yang luar biasa. Ya, huruf jar. Ya. Sepertinya cuma sederhana, nempel saya di situ, tapi mengandung konsekuensi yang luar biasa. Ada di dalam surat, mungkin ya teman-teman hafal ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biasanya terjemahannya kan, tahukah engkau orang yang mendustakan agama. Jadi mereka yang menerjemahkan seperti itu menghilangkan bi-nya. Padahal di sana maksudnya adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang berdusta dengan agama, bi-nya dengan. Jadi orang berdusta dengan menggunakan agama, gitu. Siapa itu? Alladzina ya alladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Itu orang bisa menjual nama anak yatim, menjual nama orang miskin, macam-macam, padahal dia berbohong. Gitu. Jadi bukan yang mendustakan agama, itu bukan yang menghardik anak yatim dan seterusnya. Orang susah dipahaminya. Kenapa? Karena kata bi-nya, huruf jar di situ dihilangkan. Itu contoh ya, begitu besarnya makna huruf itu kalau masuk dalam kalimat, dalam ayat dalam Al-Qur'an, mengandung konsekuensi. Contohnya ini bismillah. Contohnya tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bi ad-dini. Dengan agama atau menggunakan agama gitu ya. Nah, kemudian Allahi. Tapi kalau nanya tentang tafsir juga boleh ya. Sambil belajar bahasa Arabnya, sambil juga kita terapkan ke Al-Quran dan memaknai Al-Quran. Allahi itu ismi Allahi. Nama siapa? Nama Allah. Namanya ini diidofahkan, disandarkan. Isminya itu isim. Kenapa? Di depannya ada huruf jar. Nah, Allahinya itu sebenarnya kan dari ilahun. Ilahun itu Tuhan. Tapi karena pakai alif lam dan ini sudah definitif, sudah sangat spesifik. Jadi nama Tuhannya orang Muslim itu adalah Allah.
Ya. Jadi Allahi itu isim lafadznya ya, bukan zatnya. Ini kita bahas lafadznya. Lafadz Allah itu adalah isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Tadinya ilahun jadi Allah. Nah, kemudian dia disandari oleh kata ismi. Nama siapa? Nama Allah. Maka Allah itu ada dua tandanya. Jadi mudhof ilaih tadi disandari dan kemudian diakhiri dengan kasroh. Awali alif lam dan diakhiri dengan kasroh. Jadi lafaz Allah adalah isim. Bi huruf jar, ismi itu isim, Allahi isim. Kemudian Ar-Rahman. Udah tadi ada tanda ciri isim itu adalah alif lam. Ar-Rahim juga sama. Tandanya alif lam. Nah, secara makna ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu akar katanya sama. Dari rohima yarhamu, Rahman. Bahwa rohim. Jadi akar katanya sama, sayang ya, menyayangi atau mengasihi. Tetapi kemudian pakai alif lam. Nah, kalau pakai alif lam itu sudah namanya ma'rifah. Ma'rifah itu definitif. Jadi katanya ini sudah kata yang sudah definitif, sudah khas banget, maksudnya jelas. Makanya kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu maknanya isinya, tafsirnya beda. Walaupun akar katanya sama dari rohimah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu isim ya, tapi maknanya itu sangat berbeda. Ar-Rahman artinya pengasih, yang maha. Kenapa? Karena kalau ke Allah itu menggunakan namanya kalau dalam bahasa Inggris ya superlatif, maha. Jadi yang maha pengasih. Maksudnya apa? Mengasihi semua makhluknya, apapun bentuk makhluknya, ya, yang dari awal sampai yang akhir, yang ternampak dilihat manusia atau yang tidak nampak saking besarnya atau saking kecilnya, ya. Masuk COVID-19 ya. Oleh Allah diberikan mereka itu kasih sayang. Jadi yang maha pengasih, yang tidak milih-milih, mau kafir, mau membangkang, tukang maksiat, penjahat, macam-macam dikasih. Ar-Rahman itu, sifat Ar-Rahman itu. Jadi yang memang luar biasa, makanya Islam itu adalah agama kasih sayang. Jadi jangan justru agama yang lain yang mengaku sebagai agama kasih sayang, justru Islam. Karena dari awal tuh kita suruh mengucapkannya Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi dengan sifat Allah dari Asmaul Husna yang identik dengan tadi kasih dan sayang. Dan Ar-Rahmannya itu tidak pilih-pilih, tidak memilah-milah, mau yang kufur, mau yang jahat dan seterusnya. Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Tidak perlu diminta. Ya, kita semua ini banyak, mungkin 99,9% banyak yang Allah penuhi tanpa kita minta. Kita minta ini pasti 0,0 sekian lah, 0,01 mungkin. Atau yang kita minta. Sisanya enggak diminta, tapi Allah kasih. Itu karena Ar-Rahmannya Allah. Tapi itu sebentar. Dan itu sedikit. Karena di dunia itu ya umurnya yaitu baina sittina wa sab'ina, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi kita ini sudah di angka 50 nih. Berarti sudah siap-siap nih. Sudah akan selesai nih. Ar-Rahmannya Allah itu akan selesai. Ya kapan? Ketika ajal tiba. Jadi Ar-Rahmannya itu dengan nikmat yang tidak milih-milih, ya Allah menyurahkan kasih sayangnya, ya, dan tapi terbatas dan sedikit. Nah, baru kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu kalau isim fa'il namanya ya, itu Rahim, yang sayang. Yang sayang, pihak yang sayang atau orang yang sayang. Tapi kalau untuk Allah itu pakai Rahim panjang, artinya maha penyayang. Yang sayangnya khusus hanya untuk orang-orang beriman saja. Ya. Kalau Ar-Rahman itu tidak pilih-pilih, diberikan, tapi hanya untuk kebutuhannya. Ya. Kalau keinginannya mungkin sedikit ya yang dipenuhi, karena di dunia dan sementara ya. Tapi kalau Ar-Rahim, maha penyayang, itu kepada orang yang beriman saja,
tidak ada batas waktu karena kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam surga, dan semua keinginannya dipenuhi. Jadi bukan kebutuhannya, tapi semua keinginannya dipenuhi. Itu ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diucapkan oleh kita setiap saat. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa, gitu ya, luar biasa. Jadi balik lagi tadi Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Kenapa? Pakai alif lam. Dan itu adalah sifat di antara sifat. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, siap. Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tadi kan isim Rahman sama Rahimnya itu kaitannya dengan jernya itu di alif lam itu Ustadz ya? Ya, di alif lam. Nah, gini, sifat nanti kita bahasan ke sana. Sifat itu mengikuti yang disifati. Jadi tadi Allahnya itu kan majrur ya, majrur jer karena di depannya kan ada huruf jer itu bi. Gara-gara bi huruf jer maka ismun jadi ismi, Allahu jadi Allahi. Gitu kan? Jadi bismillahi. Kemudian sifat itu mengikuti yang disifati. Ar-Rahman itu mengikuti kepada lafaz Allahi. Jadi Allahinya kasroh, berarti Ar-Rahmannya juga kasroh. Ya. Kalau tandanya ya, kita baru identifikasi isim karena alif lam kan, tapi tandanya kasroh karena Ar-Rahman adalah sifat dari lafaz Allah, di mana lafaz Allahnya kasroh, maka sifatnya juga kasroh. Namanya kalau di dalam ilmu nahwunya disebut naat atau sifat, ya naat atau sifat. Nah, Ar-Rahim juga sama, karena Ar-Rahim adalah sifat dari Allah. Yang disifatinya Allahi kasroh, maka Ar-Rahimnya juga kasroh. Jadi nggak boleh dibaca Bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahimah, bisa nggak boleh. Itu salah, fatal itu. Jadi ini ada aturannya ya, ada aturannya. Luar biasa, Al-Quran itu ada aturannya. Jadi tidak boleh asal naruh tanda. Ya. Jadi tanda fathah, domah, kasroh itu ditentukan oleh kedudukan. Ya. Baik. Ustadz, mau nanya Pak Ustadz Sam. Siap. Nah ini kan menarik nih Pak Ustadz. Jadi ternyata Al-Quran itu dengan tata bahasanya itu berbeda dengan conversation ya, karena dia terikat pada tadi ya apa namanya kaidah-kaidah ya. Jadi orang kalau mau ngebuat sendiri kan ada tuh Al-Quran palsu, dia akan kelihatan ya. Jadi para ahli Al-Quran tata bahasa akan kelihatan bahwa itu tidak sesuai ya. Pasti itulah makanya kan Allah telah berfirman ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Ternyata ada ilmunya, ilmu alat. Jangankan diganti surat atau ayat nih, diganti kata atau diganti sakal saja, domah diganti fathah misalnya, atau diganti kasrah udah ketahuan. Jadi ilmu alat namanya ini ya, ilmu nahwu ini. Kalau misalnya di antara teman-teman bisa ada yang baca Quran, saya dengar nih, Pak kayaknya kenapa kok jadi fathah ya? Harusnya kan domah misalnya. Kenapa kok jadi kasroh? Mestinya fathah. Kenapa? Karena kalau diganti misalnya domah diganti fathah jadi subjek, jadi berubah jadi objek. Harusnya kalau diganti jadi kasroh, kok jadi keterangan? Mestinya dia objek misalnya gitu kan? Karena ada aturannya, ada kaedahnya, jadi kita dengar saja bisa mengidentifikasi ini salah nih. Dan kalau dicek benar dia salah bacanya gitu. Jadi itu luar biasa. Al-Quran itu ada alat yang untuk mendeteksi benar salahnya dan juga tadi maknanya. Jadi maknanya. Jadi kalau di bahasa Indonesianya sama, makanya gini, kalau menerjemahkan atau misalnya menafsirkan atau memahami sebaiknya tidak dari terjemahan langsung ya, walaupun terjemahan penting karena kita kan orang Indonesia ya, jadi kalau langsung bahasa kan nggak ngerti, tapi kita tidak boleh menggali hukum ya seperti kemarin Ustaz Siddiq ya, itu tidak bisa menggali hukum dari terjemahan karena beda kata, terjemahan bahasa Indonesia sama padahal di bahasa Arabnya beda gitu ya. Seperti contoh misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim kan kalau ke bahasanya pengasih dan penyayang kan, kasih dan sayang sama itu juga kan sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan, tapi beda maknanya. Jadi Ar-Rahman maksudnya tadi sayangnya Allah kepada semua makhluknya, ya kasihnya Allah kepada semua makhluknya cuma sebentar di dunia doang gitu ya. Sedangkan Ar-Rahim adalah sayangnya Allah yang tanpa batas waktu
dan semua keinginan dipenuhi dan kepada orang beriman saja dan di akhirat saja gitu ya, nggak di dunia gitu. Jadi ini itu maknanya yang begitu begitu dalam. Baik. Jadi boleh di ini saya sambil ini kan sambil ngaji ya, kan kita sedang belajar Al-Qur'an kita. Jadi bahasa Arab itu sarananya kita belajar belajar bahasa Arab, kemudian kita sebenarnya sedang mempelajari Al-Qur'an. Nah, alhamdu ini isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Alhamdu isim. Nah, walaupun ini ada fiilnya. Nanti kalau kita belajar sorob, nah nanti kita di ujung-ujung kita belajar sorob. Sorob itu belajar asal kata. Jadi alhamdu dari kata hamida, yahmadu hamdan. Hamdan itu pakai tanwin, tapi kalau tidak pakai tanwin pakai alif lam, alhamdu. Bedanya tanwin dengan alif lam, kalau alif lam itu definitif, kalau pakai tanwin itu undefinitif, jadi masih umum, masih umum. Sehingga kalau terjemahnya alhamdu artinya segala puji, bukan hanya puji, ya pujian gitu, tetapi semuanya. Jadi ditafsirkannya alhamdu bermakna semua pujian atau segala puji. Ya biasa kita sudah terjemahkan segala puji bagi Allah gitu. Kok segalanya dari mana? Itu dari gara-gara alif lam. Alif lam. Alhamdu isim yang artinya segala puji. Lillahi. Lillahi itu dua kata. Li dan Allahi. Li-nya itu sama dengan bismi tadi ya. Bismi, bi dan ismun kan. Ini li dan Allahu. Li dan Allahu. Begitu dibunyikan jadi lillahi. Alifnya hilang. Namanya alif, ya, alif wasol. Ya, tadi di ismun, alifnya hilang ya. Jadi bismi. Ada satu huruf yang hilang. Ya. Dari cara membacanya. Namanya alif wasol. Allah, li dan Allahu. Begitu disambung jadi lillahi. Li harfu jarin. Jadi li huruf jar, Allahi isim majrur atau isim. Kenapa? Karena di depannya ada huruf jar. Pak Ustaz, ini alif lamnya kan huruf jar ya, alhamdu. Ya. Hamdu itu tadi bukan, apa tuh ya? Alif lam itu bukan huruf jar, alif lam itu tanda isim. Huruf jarnya li. Apa, Ustaz? Ini alif lam itu tanda isim. Alamat isim. Jadi ciri isim itu diawali alif lam, bukan huruf jar. Oh iya isim ya. Huruf jar itu kan ini jadi ya. Oke. Oh iya. Oke, ya. Okay. Alhamdulillah itu isim karena ada alif lam. Ya, tapi bukan nggak ada huruf jarnya. Karena kalau di depannya ada huruf jar, bunyinya bukan alhamdulillah. Kalau misal bi ya, bilhamdi gitu. Jadi kalau di depannya ada huruf jar nih, fi makanya fil hamdi. Pakai bi bilhamdi gitu ya. Tapi karena tidak ada huruf jar jadi alhamdulillah. Lalu kalau beda ya itunya Pak Ustadz. Ya. Alif dan lam itu dengan lillahi Allah itu alif dan lam juga. Allah ya. Bismillah. Ya. Jadi yang lillahi itu sebenarnya ada alif yang dibuang. Sama dengan bismi ya. Ada alif yang dibuang. Maksudnya tidak dibaca, bukan dibuang ya, tidak dibaca. Itu dua kata. Lillah itu dua kata. Li dan Allahu. Li dan Allahu. Begitu digabung jadi lillahi. Li-nya huruf jar. Sehingga tadi 8 Allahu berubah jadi Allahi. Paham nggak? Jadi ketika menerjemahkan, itu bukan Allah, tapi ya segala bagi. Li-nya artinya bagi atau untuk. Bagi atau untuk. Untuk Allah atau bagi Allah kan gitu ya. Jadi dari mana kata untuk itu li-nya itu. Li-nya. Jadi kita pisahkan li dan Allahu. Digabung jadi di alhamdulillah itu bukan huruf jar ya Pak Ustadz. Bukan ala alif lam. Oke ya Pak Ustadz. Ya. Nah, ini apa yang agak kalau susah. Itu alif lam itu menunjukkan apa Pak Ustadz kalau di depan hamdu itu? Alhamdulillah, alif lam itu menunjukkan isim pertama ya. Isim ya. Ya. Yang kedua, alhamdulillah itu menunjukkan jadi definitif. Jadi spesifik ya. Jadi spesifik kata alhamdulillah bukan hanya sekedar pujian, kan pujian bisa banyak nih. Pujian, tapi kalau pakai alif lam itu khusus memang kata alhamdulillah itu untuk Allah saja.
Karena menyangkut semua jenis pujian itu harus untuk Allah saja. Harus bagi Allah saja. Makanya kalau kita dipuji, jangan bengkak dulu hidungnya. Harus mengucapkan Alhamdulillah. Gitu ya. Pujian ini bukan untuk saya, tapi untuk yang menciptakan saya. Untuk Tuhan saya. Yaitu untuk Allah. Kalau ada orang dipuji malah tidak bicara Alhamdulillah, itu sombong banget. Dan atas dasar apa dia minta dipuji gitu kan? Karena puji itu memang haknya Allah saja. Karena semua yang kita miliki, kehebatan kita ini itu karena pemberian Allah. Punyanya Allah. Kita sendiri milik Allah. Inna lillahi. Kita ini milik Allah kan gitu ya. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Cuma dititipi sebentar gitu ya. Makanya kalau dipuji jangan GR dulu, ucapkan alhamdulillah. Segala puji itu punya Allah. Balikin ke yang Ustaz, punyanya. maaf Ustaz, mau meyakinkan aja. Jadi alif lam itu masuk bahasanya di cirinya isim itu ya Ustaz ya? Ya, alif lam itu ciri dari isim. Oh, yang tadi bahas apa tentang diikuti huruf jar gitu ya? Betul, betul. Itu tadi Saya ciri-ciri. ketukar sama huruf jarnya tadi. Saya pikir huruf jar itu. Siap. Kasih. Oke. Tanya Ustaz. Siap. Mangga. Lanjut atau mau nanya? Silakan tadi yang mau tanya. Mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Ngantuk nggak sih? Definitif artinya tidak bisa berarti berarti ganda ya. Hah? Definitif artinya kan tidak bisa berarti ganda gitu. Definitif ya. Definitif itu hanya spesifik. Tidak spesifik itu bisa ini namanya makrifah ya. Makrifah itu alif lam itu menjadikan isim itu makrifah. Makrifah itu maksudnya terdefinisi. Sudah terdefinisi. Terdefinisi itu bisa multi makna enggak? Mungkin, tergantung katanya kan. Misalnya salah satu kuru yang kemarin disampaikan sama Ustadz Sikik ya, kata kuru itu maknanya bisa lebih dari satu. Tapi sudah kalau pakai alif lam itu definitif. Nah, definitifnya sendiri bisa multi tafsir. Itu bahasanya beda lagi ya. Ustaz mau tanya Ustaz. Siap, enggak. Kalau tadi kan kalau jar kan di akhirnya kasroh. Kalau alif lam ini itu di belakang di akhirnya harus doma apa juga bisa fathah Ustaz? Gini. Alhamdulillah, apakah bisa alhamdulillah gitu ya? Nah, gini kalau huruf kan tadi awalan ya. Awalan. Tapi kalau alif lam itu include di dalam kata itu. Sehingga belum bisa dipastikan apakah doma, fathah atau kasroh. Nah, kalau di depannya diawali oleh huruf jar, misalnya tadi misalnya minal hamdi atau bil hamdi. Jadi alhamdulillah berubah jadi alhamdi kan, karena di depannya huruf jar. Kalau di depannya ada misalnya inna huruf taukid, tapi kita belum ketemu, nanti ketemu ya. Inna. Nah, maka alhamdulillah berubah jadi alhamda, innal hamda. Karena ada inna tuh. Tergantung yang masuk ya. Nah, nanti kita belajar sampai ke situ, Pak. Ya, gitu ya. jangan semua sekarang, nanti sekarang kebanyakan. Tapi nanti ketemu. Jadi kalau ada inna, nanti innal hamda, makanya ada innal hamdalillah. Nah, madu kan suka gitu ya, khotib ya. Innal hamda karena ada inna. Tapi kalau tidak ada huruf jar, tidak ada huruf taukid seperti inna, maka bunyinya alhamdu. Tidak boleh alhamda, tidak boleh alhamdi. Ya, sehingga alif lam itu tidak mengaruhi tanda alif lam itu. Jadi alif lam itu tidak mempengaruhi dhamma, fathah, kasroh. Beda dengan huruf. Nah, huruf itu yang menentukan atau mempengaruhi tanda atau kedudukan kata dalam kalimat itu. Apakah sebagai subjek, apa sebagai objek, atau sebagai keterangan. Itu baru menunjuk ada pengaruhnya terhadap tanda dhamma, fathah, kasroh. Nah, nanti kita ketemu tuh, nanti belajar di mu'rab sama mabni. Nanti pertemuan, mudah-mudahan istiqomah ya. Kalau istiqomah ketemulah nanti ya. Insya Allah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya. Kalau enggak kita lanjut nih. Rabbil alamina. Nah, kata Rabbil alamin ini
mewakili kata Allah. Ya, disebutnya dengan badal. Badal itu menggantikan. Jadi bunyinya bisa alhamdulillah, bisa alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Robbi itu ngikutin kata Allah. Allahnya pakai kasroh, maka Robbi juga pakai kasroh. Maka Robbi itu sama dengan li Robbi. Artinya diawali oleh huruf jer. Karena sama Robbil alamin itu pengganti dari kata lafaz Allah. Nah, nanti bahasan tentang badannya di belakang. Tapi yang kita identifikasi Robbi itu adalah isim karena dia posisinya sama dengan lafaz Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabbnya al-alamin. Namanya badal. Pengganti lafaz Allah. Itu double dalam ayat ini, satu ayat ada dua ya kata dan sibul jumlah ya. Ada frase ya yang sama itu posisinya tapi beda fungsinya. Kalau Allah itu nama Tuhan kita. Segala puji bagi Allah sebagai Tuhan, ilah sebagai Tuhan. Tetapi segala puji bagi Allah juga, tapi berfungsi sebagai Rabbil alamin yang mengatur. Ya, kalau manusia disebut murabbi ya. Kalau ibu-ibu sebagai Rabbatul Bait, pengatur rumah gitu ya. Kalau murabbi itu pengatur muridnya. Nah, kalau Rabbul alamin berarti Allah yang mengatur semua alam. Alam semesta. Al-alam itu jamak dari kata alam. Alam itu satu. Tapi alam itu semua alam. Alam gaib, alam zahir, alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Semua al-alamin. Dan itu Allah yang mengaturnya. Jadi ungkapan orang yang membaca surat Al-Fatihah ayat kedua ini, dia menyatakan bahwa segala puji hanya bagi Allah, dan segala puji hanya bagi Tuhan yang menguasai, yang mengatur bagaimana jalannya seluruh alam ini. Seluruh alam ini. Jadi itu ya zatnya ya Allah gitu. Tapi nama lain dari Allah adalah Rabbul Alam. Allah adalah pengatur seluruh alam. Jadi ikrar dari orang yang beriman bahwa Allah itu tidak semata-mata diakui sebagai Tuhan, tetapi harus diakui dengan yakin sebagai pengatur seluruh alam. Sehingga sebagai orang yang telah beriman kepada Allah, mestinya dia mau diatur oleh penciptanya, oleh Rabbul Alamin, oleh Tuhan semesta alam. Nah, tapi banyak kan orang tidak mau diatur. Tidak mau diatur sama Allah gitu kan. Jadi dia merasa sebagai pengatur alam ini dia. Gitu. Jadi konsekuensinya kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, mestinya sami'na wa ata'na kepada Allah. Karena Allah yang mengatur semuanya. Jadi bukan siapa-siapa. Ini surat Al-Fatihah ayat kedua. Jadi al-alamin adalah isim. Kenapa ada alif lam? Ada alif lam. Nanti kenapa ada ina? Itu nanti ada pembagian isim pada pertemuan kedua ya, insya Allah minggu depan kalau kita fit semua, insya Allah kita akan membahas tentang ini pembagian isim berdasarkan jumlahnya, pembagian isim berdasarkan jenisnya dan seterusnya. Tanya Ustadz. Ya. Itu alhamdulillahirabbil. Robbinya itu kasrohnya karena menggantikan lafaz Allah. Jadi gini, namanya badal ya, Pak. Jadi Allah itu sebagai Rabbil Alamin, Allah itu sebagai Maliki Yaumiddin. Allah itu sebagai Ilahin ya. Jadi namanya badal, Mbak. Jadi lafaz Allah dengan lafaz Rabbul Alamin itu juga. Sehingga kalau asalnya kalau kita pisah nih, jadi ayat ini jadi dua kalimat ya, alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada huruf jar di situ. Paham nggak? Jadi alhamdulillah kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin dengan Allah itu sama. Namanya badal, pengganti. Sehingga kasrohnya sama tuh. Karena
kasroh karena huruf jer, maka Robbi pun kasroh karena sebenarnya ada huruf jernya, cuma tidak diulang. Di ayat ini tidak mengatakan alhamdulillah wali Robbil alamin, enggak, karena ya Robbil alamin sama dengan Allah. Jadi efisien, Al-Quran itu efisien banget. Jadi yang tidak perlu ditulis nggak usah ditulis. Jadi betul-betul setiap kata pun, setiap huruf pun itu efisiensi. Jadi maknanya sangat dalam. Itu. Jadi ya. Robbi itu badal dari Allah yang di depannya. Betul, betul. Jadi tadi badal itu pengganti. Jadi bisa bunyi alhamdulillah. Kalau kita misalnya baca ini pembukaan ya, alhamdulillahirabbil alamin boleh. Maksudnya alhamdulillah gitu ya. Boleh juga kita misalnya alhamdulillah maliki yaumiddin juga boleh. Karena sebenarnya maksudnya itu juga gitu kan. Tapi ada kandungan di situ. Beda Rabbul Alamin dengan maliki yaumiddin nanti. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tadi sifat ya. Kalau sifat kan Ar-Rahman Ar-Rahim kan sifat ya. Kalau ilahin nas itu dia apa namanya? Ilah itu bukan ini ya, bukan ilah. Ilahi. Nama Tuhan ilahi ya. Tuhan kan. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Jadi dia mudof ya, mudof ilahi, bukan badal ya. Badal dari Allah sama kan gini. Qul a'udzu birabbin nas. Sebenarnya sama dengan qul a'udzu billah kan? Karena Rabbin nas ya Allah juga kan? Rabbul Falak juga Allah juga kan? Rabbul Alamin Allah juga kan? Gitu. Ya. Jadi sama. Jadi qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak, Rabbun nas, Rabbul Falak sama dengan Rabbul Alamin. Tapi karena di depannya ada bi, huruf jer kan? Jadi birabbin nas. Bi ilahin nas tadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi malikin nas, ilahin nas itu sama dengan tadi qul a'udzu bi rabbin nas. Karena bi rabbin nas jadi qul a'udzu bi ilahin nas, bilahin nas, bi ilahin nas ya. Dan seterusnya. Nanti kita di ini latihannya ke surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq ya dari belakang. Biar nyantel gitu ya. Yang pendek-pendek. Ini alamin. Ustaz, mohon maaf. Ya. Alamin itu alnya itu huruf jer ketemu isim alam ya, alamin. Bukan huruf jer, ya. Alif lamnya tanda isim. Oh, tanda isim ya. Kalau huruf jer itu untuk menunjukkan itu ya apa tadi? Bukan isim juga ya, fiil ya? Bukan, al-alamin kan tadi alif lam itu tanda isim. Berarti al-alamin isim kan? Huruf jernya itu li tadi. Huruf jernya itu li di lillahi ya. Li huruf jer itu Allahi, makanya lillahi bukan lillahu, bukan lillahu, lillaha ya, tapi lillahi. Nah, Rabbil alamina, Robbinya ini menggantikan lafaz Allah, jadi sama-sama kasroh. Al-alamin itu isim pakai alif lam. Jadi tadi Robbi itu juga isim kan? Isim karena mengganti sama dengan Allah tadi pakai huruf jar. Cuma huruf j-nya tidak ditulis. Tidak li Rabbil alamin gitu ya. Ya, jadi Robbi itu isim, kemudian al-alamin isim karena ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Jadi bukan fiil. Jadi gini, kita sedang membahas tentang isim, fiil, huruf. Jadi kalau ada tanda-tanda isim, maka itu isim. Kalau tidak ada tanda isim, baru kemudian kita nyatakan apakah huruf atau fiil. Nah, huruf itu berupa huruf-huruf ya. Jadi biasa dua huruf atau tiga huruf ya, atau satu huruf itu disebut huruf-huruf ma'ani ya. Nah, kemudian kalau fiil, nah nanti kita akan ketemu tuh fiil. Pasti tidak ada tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Oke, nah ya. Iya, boleh nggak disimpulkan begini? Kalau misalnya lam alif itu seperti tadi apa tuh? Alhamdulillah itu kan dia udah isim. Tapi kalau jer itu dia selain isim di apa ya? Selain isim tapi menjadi isim gara-gara ketemu jer. Gitu kan ya? Ya, jadi gini. Jadi isim karena memang ada di depannya huruf jer. Tetapi bisa jadi nggak ada huruf jer, tapi dia isim kalau ada alif lam. Ya, bisa jadi tapi alif lam bukan jer gitu kan? Ya.
Bisa jadi dua-duanya. Kalau dua-duanya huruf jar ada, alif lam ada, berarti selain isim dia juga jar pakai kasroh. Iya, betul. Iya. Kasih. Ya. Masih ada? Itu Ustadz, alamina itu kenapa nggak alamini ya? Nah, itu nanti pertemuan minggu depan ya. Hadir lagi nggak? Hadir ya. Kenapa di alamini bukan alamina? Kenapa alamina bukan alamini ya? Nah, itu nanti. Nanti isim itu dibagi lagi nanti. Kita baru identifikasi aja ini isim fiil. Isim fiil huruf. Nanti ada bahasan lagi. Kenapa ina? Kenapa seperti muslimina? Ya, bukan muslimini kan? Ya kan? Al-mu'minuna bukan al-mu'mini, al-mu'minuni. Nah, itu nanti bahasan minggu depan. Jangan Ustaz, semua tadi Bukti Dila itu resumnya bagus tuh. Tadi saya juga masih bingung antara huruf jar dengan alif lam yang ketemu dengan isim tuh. Akhirnya tadi ketemu tuh. Tadi apa namanya resumnya tuh. Jadi Bukti Dila ditulis ya nanti mau jadi catatan. Boleh. Harus ada yang nyatet ini ya, catat ya. Nah, sekarang gini, ya sebelum kita ini kan karena udah jam 21 ya. Jam berapa sekarang? Jam 9 kurang. Jam 9 kurang, Ustaz. Kurang 4. Nah, sekarang saya ingin nyoba pada bawa pulpen nggak ya sama tulisan nggak? Coba tuliskan yang Bapak Ibu atau teman-teman ini hafal ya. Ya, lafaz saya subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah udah ada di situ ya. Subhanallah. Kemudian astagfirullah. Kemudian insya Allah. Masya Allah. Sok yang mana yang ingat dah, yang ingat. Itu ajain latihan nulis itu dibunyinya gimana tuh? Subhanallahu, subhanallahi atau subhanallah. Kemudian insya Allah itu insya Allahu, insya Allah atau insya Allahi. Kemudian astagfirullah itu astagfirullahu, astagfirullah atau astagfirullahi. Allahu Akbar itu Allahu Akbaru, Akbaru atau Akbari. Coba ditulis salah. Ini saya lagi ini. Begitu pentingnya belajar bahasa Arab. Kita sudah hafal pun ternyata nulis nggak bisa gitu. Yang ini ya, yang setiap kali saya cek itu mesti ada saja yang salah. Terutama di tanda. Begitu pentingnya kita belajar nahwu maksud saya. Karena kalau misalnya tandanya salah, itu maknanya beda. Nah, sementara kita sudah biasa tuh hafal tuh. Ya, subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar, ya, Masya Allah, Insya Allah. Nah, kita bisa nggak nulisnya? Coba nulis. Nanti kita cocokkan dengan yang ini. Saya nggak akan periksa. Nanti teman-teman yang cek ini dengan tulisan yang sebenarnya ini benar atau salah tulisannya, gitu ya? Benar atau salah? Nggak boleh tanya di Google. Oh, pakai Google mah nggak jujur dong. Ini mah jujur-jujuran sekarang ini bisa nggak nulis gitu tanpa harus ada informasi dulu. Saya lihat Google. Mulutnya ngafal Ustaz, harus lihat Google ngafal. Mulutnya sama tangannya beda nih, Tad. Pokoknya nggak usah Google. Pokoknya cuma nulis apa aja adanya Ustaz ya, apa adanya. Apa adanya. Sekarang kemampuan teman-teman itu seperti apa sih? Jujur-jujuran yang nggak akan diperiksa sama saya juga. Jujur-jujurannya nanti diperlihatkan yang benar seperti apa. Artinya kita ngakui bahwa ternyata kalau misalnya salah nih ya, ternyata saya walaupun hafal nggak bisa tuh nulisnya dan salah nulisnya kan gitu. Itu lebih baik gitu daripada pura-pura bisa padahal enggak. Iya kan? Kan banyak orang yang kayak pura-pura pinter tapi padahal nggak bisa, cuma gengsi doang. Padahal kita di hadapan Allah ngapain gengsi? Iya kan? Masa kita kan bagi Allah mah nggak perlu berpura-pura. Allah Maha tahu kita ini nggak bisa kan gitu ya. Jadi jujur-jujuran, oke ya? Ustadz Sam, tadi kan nahwu dan sorob. Nahwu itu kita belajar tentang apa tadi? Dan kalau sorob nahwu belajar tentang tadi tanda, fathah, domah, kasroh. Tadi kan kedudukan, subjek, objek, predikat gitu ya.
Itu pelajaran nahu. Kalau sorof itu pelajaran asal kata atau etimologi, gitu kan? Alhamdulillah itu dari akar katanya dari mana, gitu. Itu namanya sorof. Nanti ketemu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Oh gitu ya. Jadi sorof itu etimologi ya, asal usul kata. Asal usul kata. Nahu itu kita belajar tata bahasa, subjek, predikat, objek ya. Betul. Jadi bahasa Arab itu satu kata bisa jadi 700 kata. Itu bahasa Arab. Itu sorof. Itu sorof. Sorof. Nanti kita ketemu. Luar biasa. Hanya bahasa Arab. Bahasa yang lain nggak bisa. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu antara tulisan dengan ucapan juga beda. Kemarin saya presentasi bahasa Inggris udah capeknya luar biasa. Karena salah melulu tuh. Tulisannya neo dibacanya nyu. Kacau kan? Bahasa Arab itu nggak mengenal tuh baca a alif, tidak boleh baca a jadi ain, nggak boleh. Jadi clear gitu ya. Tapi bahasa Inggris enggak. Pak Ustadz, ini cuma ngingetin aja lagi saya bagi diri saya sendiri ya. Kalau sorof itu yang belajar gini, huwa kataba, huwa yaktubu. Ya. Gitu ya, yang gitu. Nah itu namanya sorof lugawi ke bawah. Ada bukan tadi? Oh, itu sorof ya. Kitaban, maktaban, bahwa katibun, ada maktubun, uktub, la taktub, maktabun, itu namanya sorof ya istilahi ke samping. Ya, itu etimologi asal usul ya itu ya. Misalnya kata muslim dari mana? Ada kata apa? Aslama yuslimu islaman, wa maslaman bahwa muslimun, wadaka muslamun. Aslim la tuslim muslamun gitu. Itu sorof. Nanti kita ketemu, kita belajar. Oh ya. Mencari kata misalnya jilbab bisa, jilbab. Jadi refresh lagi nih Ustaz. Iya, siap. Enggak apa belum dulu sekarang lah. Satu-satu ya. Sorofnya nanti. Mas Amir udah hafal ya Mas ya? Lama itu Ko Amir, saya udah 2 tahun nggak hafal-hafal. Tapi ya refresh nih Uni Dila. Tadi juga saya baru paham Zer dan Alda yang tadi yang resume dari Dila tadi bolak balik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jadi harus dipahami nih sebelum belajar juga. Sebelum besok belajar saya harus baca lagi nih kayaknya. Iya. Pokoknya semangat belajar. Insya Allah kalau belajar Al-Quran tadi ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Dan kita sedang belajar Al-Qur'an sekarang. Itu belajar ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an. Itu nahwu, shorof, ya. Kalau tajwid, makhraj mungkin udah pernah belajar ya. Di mana? Ada ya. Oke, yang tadi coba dilihat ya, jujur-jujuran ya. Sama nggak dengan yang ini yang hasilnya gini? Sama nggak? Subhanallahi, benar. Insya Allah benar nggak tulisnya kayak gini? Allahu. Nah, jadi ini kita lihat dari ini ya, insya Allah. In itu huruf. Makanya tidak boleh disatukan dengan sya'a ya. In itu huruf. Namanya huruf syarat. Tapi kita belum belajar huruf syarat ya. In jika. Allah, sya'a ini fi'il. Kan tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada huruf jer ya. Jadi sya'a adalah fi'il. Allahu itu isim ya, lafaz Allahu ya. Karena tadi ada alif lam kan, Allahu. Dan ini kalau nanti kita belajar nih lebih lanjut. Jadi in itu huruf syarat, sya'a itu kata kerja, Allahu fa'il, pelaku. Subjek. Bunyinya jadi artinya jika Allah telah menghendaki. Jika Allah telah menghendaki gitu. Makanya insya Allahu karena kalau subjek itu pakai dhamma. Subjek itu pakai dhamma. Jadi tidak boleh dibaca insya Allah. Kalau insya Allah jika dia menghendaki kepada Allah. Jadi Allah sebagai objek gitu. Jadi insya Allahu. Cuman kita kan biasanya hu-nya domahnya nggak dibaca kan insya Allah. Tapi kita paham harusnya. Yang dimaksud adalah jika Allah telah berkehendak atau jika Allah telah. Nah, kemudian astagfirullah al-azimah. Astagfiru itu tidak ada alif lam.
tidak ada huruf jer, tidak ada tanwin, makanya astaghfiru adalah fiil. Astaghfiru fiil. Allah dibaca Allah. Kenapa? Karena subjeknya itu ana, aku, astaghfiru. Kalau banyak kan kami nastaghfiru. Gitu. Nah, nanti kita belajar tuh fiil. Ya, astaghfiru, aku memohon ampun. Kepada siapa? Kepada Allah. Makanya lafadznya Allah, bukan Allahu. Karena Allah sebagai objek. Nah, Ustadz, yang tadi insya Allah itu kenapa doma ya tadi? Karena subjek. Ini Karena jadi pelaku. karena pelaku subjek. Ya, subjek. Fa'il. Oke, ya. Jika Allah Sya'nya itu fiil amar madi atau mudhari? Sya. Fiil madi, sya'a fiil madi. Telah. Pas ya, pas. Pas ya. Telah. Jika Allah telah menghendaki. Jika Allah telah menghendaki, gitu kan? Jadi kalau subjek harus ke doma ya Pak Ustadz. Nah, jadi ya. kalau objek patah. Pokoknya yang di bawah tuh astagfirullah. Jangan astagfirullahu, kan gitu ya. Aku memohon ampun kepada Allah. Al-azimah sifat dari lafaz Allah. Sifat itu mengikuti yang disifatinya. Jadi al-azimah. Tidak boleh al-azimi gitu. Tidak boleh al-azimu. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astagfirullahal azimah. Nah, kemudian Allahu akbaru. Bukan akbaro, bukan akbari. Kenapa? Karena ini nanti kita belajar. Ini ada namanya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada ya. Allahu akbaru. Jadi sama-sama karena Allahu di awal seperti alhamdulillah tadi disebut mubtada, makanya pakai dhamma. Nah, subhanallah ini khusus ya. Kata subhana itu hanya untuk Allah saja. Artinya maha suci. Jadi ini namanya mabni. Mabni itu tetap tidak berubah. Tidak jadi subhanu, tidak jadi subhani. Bunyinya tetap subhana. Dan itu khusus diidofahkan atau disandarkan ke dalam atau kepada lafaz Allah. Jadi lafaz Allahnya diidofahkan atau mudhof ilaih. Jadi sehingga kasroh. Subhanallahi. Tidak boleh subhanallahu, tidak boleh subhanallah. Subhanallahi. Jadi ini tadi ada Allahu, ada Allaha, ada Allahi. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Wa-nya huruf awal yang awal dan atau huruf ada matan huruf atop, ada huruf istighna. Istinaf itu huruf pertama. Tapi karena di sini bukan menyambung kalimat sebelumnya, jadi disebut memulai huruf yang memulai. Allahu a'lamu. Sama dengan Allahu akbaru. Allahu itu sebagai mubtada awal kalimat dia pakai dhamma, a'lamu itu yang menjelaskan atau memberi kabar tentang awal kalimat tadi a'lam pakai dhamma. Bis-shawabi bi huruf jar, as-shawabi isim majrur atau isim karena di depannya huruf jar kemudian ada alif lam. Karena ada huruf jar dan alif lam dia pakai kasroh tuh ya, bis-shawabi. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Alhamdulillah jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, ngantuk. Alhamdulillah masih 27. Dikira karena saya ngomong ya itu kalau Zoom gini ya, dikira saya ngomong sendiri. Ternyata ada yang mendengarin banyak 27. Ya, gimana sekalian? Kalau ada yang perlu ditanyakan nggak apa-apa, kita seperempat jam tadi karena kita mundur seperempat jam ya kita. Belajarnya memang cuma sejam setengah, sejam ya kurang lebih. Kalau ada yang mau disampaikan juga boleh, silakan. Mas Zodi udah sampai rumah ya? Udah Mas, alhamdulillah. Ustadz, mau tanya ini bukunya ada apa bagaimana ya Ustadz ya? Ini saya sih terus terang udah sering banget belajar bahasa Arab tapi nggak masuk. Tapi saya ini masuk banget, perasaan saya suka dengan karena langsung ke Quran ya. Jadi Arab Qurani dan tapi nahwu sharafnya dapat gitu. Maksud saya ada ininya nggak supaya lebih cepat saya
Belajarnya ada bukunya ada, tadi tulisan saya tahun 94 itu fotokopian, tapi nggak punya filenya sih. Kemarin disarankan di scan dulu ya, kemudian saya nanti scannernya kirim, habis di scan nanti dikirim ke grup ya. Insya Allah nanti saya minta sama anak saya suruh scan dulu, walaupun sudah kecil-kecil tulisannya, itu buku yang teorinya sebenarnya, tapi itu sebagai pengarah lah, bisa bahan bacaan. Ilmu nahu praktis yang dulu saya waktu nyantri coret-coretan saya kemudian dibikin buku, tapi udah lama cetak ulang dan kemudian filenya sudah ada hilang. Nanti tapi ada fotokopiannya, ada di saya, nanti di scan ya, dibagikan ke teman-teman insya Allah. Minggu depan lah ya insya Allah, mudah-mudahan. Kalau Ustaz ya. Ustaz tanya Ustaz. Ya, sampai dulu kan cita-citanya Mas Sam untuk bikin buku waktu masih di LPS tuh. Iya, itu udah ya, tadinya mau diulang, cetak ulang ya, sama sorofnya. Saya udah ngumpulin juga, tapi ya ternyata keburu pindah haluan, jadi peneliti, jadi lewat. Jadi cari tulisannya ya, tulisannya tentang hama penyakit, bukan tentang bahasa Arab. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, apa enggak? Alhamdulillah itu kenapa jadi du ya Ustaz? Tadi. Terus yang Robil Alamina kenapa jadi Alamina ya? Apa bedanya sama Birobin Nas, Robin Nabi? Kemudian kenapa ini jadi Robil Alamini, enggak Robil Alamini, enggak kayak Robin Nasi gitu Ustaz? Betul. Ya, nanti kita belajar. Ini kan makanya harus istiqomah ya Mas ya. Karena nanti ketemu alasannya gitu. Kalau sekarang kan tadi kasihan udah loncat. Tadi alhamdulillah itu soalnya tadi dikasih soalnya sama Ustadz itu, dikasih soalnya sudah suruh mentasrif, jadi nggak apa-apa. Tanya tasrif sekalian. Tadi sebenarnya saya ngecek ini aja. Jadi kita kan udah hafal tuh, subhanallah, alhamdulillah. Sebenarnya kita bisa nggak sih nulisnya gitu kan? Dan ujungnya lafaz Allahnya pakai apa itu? Kasroh, domah, fathah, itu saja sebenarnya. Memang loncat ya, tapi sebenarnya tadi kita untuk memastikan bahwa kita memang butuh belajar nahwu sorof untuk memahami Al-Quran. Karena yang hafal saja kita tidak bisa menentukan tuh, ragu tuh. Allahu, Allaha, Allahinya masih ragu tuh. Itu menunjukkan bahwa kita memang butuh ilmu ini. Makanya insya Allah nanti ketemu Mas, insya Allah. Alhamdulillah itu kenapa pakai alhamdulillah tidak alhamdulillah, karena tidak ada huruf jar, tidak ada huruf taukid, jadi bunyinya alhamdulillah, namanya mubtada. Tapi apa itu mubtada? Nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi bahasa Arab ini kita mau tidak mau, memang seminggu sekali juga kelamaan ya, apalagi kita seorang sibuk ya, nanti lupa lagi, tapi nggak apa-apa, karena kita ulang-ulang terus. Jadi pertanyaan ini nanti diulang lagi, pertanyaan lagi nggak apa-apa. Dan insya Allah saya akan sabar sekali, karena saya tahu murid-muridnya seumur saya. Gitu. Jadi saya akan ulang-ulang, saya nggak bosan. Dan ini mohon teman-teman jangan malu ya, jangan malu ya, karena nggak ada yang itu, nggak ada yang perlu malu dengan teman sendiri kan, iya kan? Nggak usah jaim-jaiman ya, nggak bisa aja, nggak apa-apa, tidak dituntut. Kalau simsalabin kan nggak bisa kita ujuk-ujuk bisa ilmu laduni gitu ya, belajar 3 bulan bisa baca kitab, nah itu karena apa mungkin dirinya dulu gitu ya, walau alam kan tidak semua orang punya maklumat sebelumnya, punya dasar latar belakang sama kan. Jadi ada yang memang sangat awam, ada yang apa-apa, dan memang itu alhamdulillahnya kita masih punya semangat untuk belajar. Insya Allah nanti Allah dipaham ya. Siap. Mau nanya nih, seberapa penting kita belajar menulis kan apa yang kita pelajari atau kita baca dalam bahasa Arab ini, karena banyak ya, kalau terutama saya dan anak saya itu males banget nulis gitu. Jadi dengerin, baca mau, tapi kalau bilang nulis itu mentok gitu. Nggak, sebenarnya gini, menulis itu cara untuk mengingat. Jadi kalau kita nulis, maka itu indera yang bekerjanya banyak. Jadi kalau mendengar itu hanya telinga. Kemudian kalau kita misalnya pengajaran offline ya, kita juga mata bisa ya, atau membaca itu. Tapi kalau menulis itu bekerja semua. Jadi ketika kita menyimak, maka dulu para sahabat kan, ada yang menghafal saja, ada yang menghafal sambil juga nulis.
Maka yang perawi-perawi hadis itu karena sahabat-sahabat yang pandai menulis. Jadi mereka bisa kemudian menyampaikan lagi dari tulisan, bukan hanya dari hafalan. Dan itu lebih valid gitu. Jadi ada dokumen lah. Kalau sekarang ada dokumen, ada evidence. Tapi kalau misalnya saya mah nggak mau nulis, saya mendengar saja boleh. Karena saya selama kuliah juga nggak pernah nulis. Saya mah ke kopi terus punya teman. Apalagi Ya, sekarang. Nggak apa-apa. Ini metode aja, Mbak. Jadi tidak harus. Metode saja untuk memperkuat. Dan tadi ada dokumen. Karena maklum lah kan sudah tua ya. Walaupun aku masih muda, tetap udah tua. Itu kan tadi susah ingat, gampang lupa. Maka yang paling bagus kalau seandainya kita punya tulisan sendiri itu lebih bagus karena yang ngerti tulisan kita ya kita, orang lain mah padahal nggak ngerti tulisannya kan. Kalau disingkat-singkat nggak apa-apa. Dan plus kalau kita misalnya belajarnya nulisnya nulis Arab sambil juga tadi apalagi kan ibu-ibu ya ngajarin anak-anak kita. Memang tidak harus seperti kaligrafi ya, tapi minimal tulisan Arab kita bisa dibaca. Jadi itu juga bagian dari belajar Al-Quran. Insya Allah dapat pahala. Belajar menuliskan. Siap. Ada lagi, karena ini sudah yang baru pulang ini sudah capek katanya. Sudah ini Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Dan saya diminta sama Mas Imam tuh, Mas Igos, Imam Ghazali, suruh ngisi katanya yang habis Ustadz Siddiq. Jadi saya yang malam Senin ya, tanggal 19. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan lah. Kalau saya bidangnya ini aja membahas tentang akhlak saja. Biar nanti fikihnya Ustadz Siddiq ya. Kalau fikih nanyanya fikih. Nanti kalau saya membahas tentang akhlak saja. Bagaimana hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bagaimana hidup rumah tangga akur, tentrem, ayem dengan pasangannya, gitu ya. Bagaimana menjadi orang yang tawadu, orang yang gitulah, gitu ya. Bahasakan itu aja supaya hidupnya nyaman ya di dunia, nyaman di akhirat. Jadi yang fikih-fikih yang harus menjawab yang temporer terutama ya, itu nanti Ustaz Siddiq aja. Jadi itu dulu. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz Sam. Terima kasih banyak. Ya, jadi itu dulu dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Alhamdulillah ternyata yang daftar cuma 11 tapi yang hadir ada 27. Saya balik lagi tadi Ikhwan Ahwat boleh karena ini offline ya Pak, online ya. Jadi virtual nggak ada masalah. Nanya dan syarat dengan saya itu wajibul khoto kalau lagi belajar. Wajibul khoto itu wajib salah karena sedang belajar. Karena kalau datang ke sini sudah pinter, nah itu nanti saya yang diuji, gurunya yang diuji sama muridnya. Repot itu biasanya. Nanti melayani yang ujinya ini repot. Kasihan murid yang butuh ilmunya gitu kan. Makanya kalau dengan saya salah itu harus ya, tidak paham memang gitu kan. Sehingga kita justru belajar. Dan insya Allah belajarnya tadi harus istiqomah dan sabar dan sabar. Jadi pengen tahunya udah banyak nih, udah loncat-loncat gitu, tapi sabar. Nanti kita sistematikakan dengan baik dan kita ulang-ulang. Insya Allah mudah-mudahan waktu ini bernilai dan kita dikategorikan orang yang paling baik karena belajar Al-Quran bukan hanya sekedar baca, tapi kita memahami isi kandungannya dengan ilmu alat. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya, anak-anak pasangan hidup dan anak sehat ya, diberikan kemudahan rezekinya. Dan mudah-mudahan memang ini COVID ini tidak akan habis karena virus ya. Kalau sudah menginfeksi sudah ada di alam dunia, selama ada inangnya pasti ada terus. Yang harus kita rubah adalah kita mensikapinya. Jadi sikapilah virus COVID ini seperti hanya kita mensikapi virus yang lain seperti influenza dan seterusnya. Yang penting jaga imunitas tubuh kita ya. Jadi jaga imunitas tubuh kita caranya gimana? Pertama ingat terus sama Allah, dekat sama Allah. Ya, karena hanya Allah saja, kehendak Allah saja kita kena virus atau tidak gitu ya. Yang kedua tadi hidupnya bahagia. Bahagia itu caranya bahagiakan orang lain.
insya Allah kita bahagia. Jangan menuntut orang lain membahagiakan kita, karena kita akan kecewa. Ya, biasakan bahagiakan dengan apapun, dengan sikap, dengan senyum, dengan kalau punya harta bagus ya, kalau tidak ya dengan minimal dengan doa. Ya, pasang senyumnya, ya pasang doanya ketika ketemu dengan saudara-saudara kita. Ya. Dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya ya. Mudah-mudahan seperti itu kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Akhir hayat kita dalam keadaan baik, dan kita dipanggil oleh Allah sebagai jiwa yang tenang, jiwa yang menghadap Allah dalam keadaan tersebut. Insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Insya Allah sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa waktunya digeser ya, digeser 1/4 jam. Jadi jam 8 kurang 1/4 atau 19.45 karena sholat isya dulu ya. Sholat isya dulu ya. Terima kasih Mas Arya setelah memfasilitasi. Mudah-mudahan Allah memberikan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustadz. Sampai ketemu minggu depan jam 19.45 Ustadz ya.